Hai guys, welcome to my YouTube channel Fadila di sini. Jadi di video kali ini aku bakal bikin tutorial cara input ISPT PPN 111DM. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, aku bakal jelasin sedikit gimana sih atau apa sih syarat wajib pajak untuk menggunakan ISPT 111DM ini atau syarat pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Check this out. Berdasarkan dengan ketentuan pasal 9 ayat 7 Undang-Undang PPN bahwa besarnya PM yang dapat dikreditkan oleh PKP yang peredaran usahanya dalam 1 tahun tidak melebihi jumlah tertentu atau tidak melebihi 1,8 miliar dapat dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Berdasarkan dengan peraturan Menteri Keuangan yang berlaku, untuk menghitung dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan terdapat beberapa syarat, diantaranya yang pertama, perusahaan mempunyai peredaran bruto dalam 2 tahun buku sebelumnya tidak melebihi 1,8 M untuk setiap 1 tahun buku, dan yang kedua, WP baru atau wajib pajak baru yang dikukuhkan sebagai PKP. Lalu yang ketiga, wajib konsisten, di mana PKP yang menggunakan DIM OMZ harus taat asas dalam 1 tahun buku, sepanjang OMZ dalam 1 tahun buku tidak melebihi 1,8 M. Nah, karena kita menggunakan DIM OMZ, maka cara menghitung pajak masukan adalah dengan cara 70% dari PK atau 70% kali pajak keluaran. Sehingga dalam aplikasi ISPT PPN 111DM atas transaksi pembelian tidak diinput dalam aplikasi tersebut. Karena atas pajak masukannya diperoleh dari total seluruh pajak keluaran dikali dengan 70%. Ya, jadi langsung aja guys, kita lihat dulu instruksi soalnya seperti apa. Jadi ini instruksi soalnya. PT Aneka Benang di sini merupakan pengusaha kena pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan atau DIM PM. Nah, perusahaan ini merupakan PKP yang bergerak dalam industri garmen yang terdaftar sebagai wajib pajak dan telah dikukuhkan pada tanggal 15 Juni 2020. Terkait dengan informasi profil wajib pajak tersebut ada di sini. Lalu ini terkait dengan transaksi-transaksinya, penyerahan maupun ada retur pembelian. Lalu sebagai informasi tambahan, nomor seri faktur pajak terakhir itu 20 dan selama masa pajak Juni telah dibelanjakan sebesar 820 juta untuk biaya membangun sendiri gudang dengan ukuran 350 meter persegi termasuk harga perolehan tanah senilai 320 juta serta di sini juga terdapat penandatanganan nama masing-masing sebagai direktur utama. Jadi kita langsung saja buka ISPT-nya. Kita minimize, kita buka ISPT-nya. Pertama-tama kita klik program untuk mengoneksi database yang sebelumnya sudah kita buat. Program koneksi database, browse DB. Jadi sebelumnya aku udah buat file database di data-D, di folder data-D. Ini udah aku namain PT Aneka Benang. Lalu kita pilih. Lalu untuk username-nya administrator. Untuk passwordnya 123, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya akan muncul informasi profil wajib pajak seperti demikian. Jadi kita masukkan NPWP dari perusahaan PT Aneka Benang itu. Ada di atas ya, sebentar. Ini 401. Jadi kita copy untuk mempersingkat waktu. Kita di sini kita paste. Lalu nama wajib pajaknya PT Aneka Benang. Untuk alamatnya di sini Jalan Tulus Ikhlas. Kita juga copy saja nomor 6. Ya, jadi karena di soal itu tidak tertera kode posnya berapa dan untuk informasi profil wajib pajak ini sendiri itu yang wajib diisi itu yang bertanda bintang. Jadi yang tidak bertanda bintang tidak wajib diisi. Jadi kita tidak perlu isi karena di informasi soal juga tidak diketahui untuk nomor teleponnya ini. Untuk kotanya Tangerang. Untuk tanggal pengukuhannya 15 Juni 2020. 15 Juni 2020 dan ini
pengusaha kena pajak apakah berdasarkan peredaran usaha atau berdasarkan kegiatan usaha. Jadi mari kita klasifikasi soal tersebut. Jadi gini, selama 3 tahun terakhir perusahaan mempunyai peredaran usaha tidak melebihi 1,8, di mana perusahaan tersebut bisa menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan atau DIM PM. Jadi di sini kita menceklis berdasarkan peredaran usaha. Usahanya industri garmen. Untuk KLU-nya 54321. Lalu kita klik penandatanganan SPT, di mana ini sebagai informasi tambahan pada lembar akhir soal itu penandatangan nama masing-masing sebagai direktur utama. Jadi di sini namanya saya tulis dengan nama saya, yaitu Fadila Ardana, serta jabatannya direktur utama. Lalu kita klik simpan. Data berhasil disimpan, kita klik OK. Lalu di sini kita klik keluar. Ya, selanjutnya sebelum kita menginput data, di sini ada pajak keluaran, daftar pengembalian BKP atau pembatalan JKP, atau bisa yang disebut sebagai nota retur dari pembelian. Lalu ada SPT induk. Di sini ada SPT induk, ada lampiran, dan SSP di sini juga belum terbuka karena kita belum menginput dan kita belum membuat SPT tersebut. Jadi yang pertama-tama kita harus buat, yaitu kita harus buat input nomor seri dari faktur pajak itu sendiri, nomor faktur. Lalu untuk nomor seri fakturnya, karena di sini nomor seri faktur pajak terakhir adalah 20, jadi di sini kita input 21. Lalu di sini kita ubah. Nomor seri faktur berhasil diubah, kita klik OK, lalu ini keluar. Ya, selanjutnya baru kita klik input data. Tahap selanjutnya kita menginput pajak keluaran, di mana jadi kita input pajak keluaran. Lalu di sini ini masanya Juni, kita ubah 2020 berdasarkan soal atau mengikuti soal. Kita klik baru. Ya, kita langsung klasifikasi saja. Kita klik baru. Ya, untuk transaksi pertama. Untuk transaksi pertama di tanggal 1 Juni 2020. Jadi ini diserahkan sejumlah barang kepada PT Maju Serentak dengan NPWP demikian secara konsinyasi senilai 75 juta, dan di saat yang sama PT Maju Serentak juga melakukan pembayaran senilai 66 juta, tetapi atas barangnya itu sudah diserahkan pada bulan Mei 2020. Jadi faktur pajak di sini yang harus kita buat yaitu pada saat penyerahan barang atas 75 juta. Sedangkan atas 66 juta ini tidak kita input. Mengapa? Karena barang yang diserahkan sudah terjadi pada bulan Mei, di mana sudah dilaporkan pada bulan Mei 2020. Karena pada dasarnya berdasarkan Undang-Undang PPN pasal 13, faktur pajak dibuat itu mana yang lebih dulu. Ketika penyerahan terjadi lebih dulu daripada pembayaran, maka faktur pajak dibuat pada saat penyerahan. Apabila pembayaran terjadi lebih dulu, itu dibuat pada saat pembayaran. Jadi dalam hal ini kita hanya buat yang 75 juta saja, karena lawan transaksinya PT Maju Serentak, jadi kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Lalu di sini NPWP-nya transaksi. Untuk nama lawan transaksinya PT Maju Serentak. Untuk alamatnya karena di soal tidak diberitahu, jadi kita klik simpan. Langsung simpan, data berhasil disimpan, kita klik OK. Lalu nomor dokumennya atau nomor seri faktur pajak sudah sesuai, yaitu 21. Tanggal dokumennya 1 Juni 2020. Untuk dasar pengenaan pajaknya yaitu 75 juta.
Lalu kita klik simpan. Data berhasil disimpan, input lagi, yes, karena kita ingin menginput kembali. Ya, untuk transaksi di tanggal 3 Juni, kita klasifikasi terlebih dahulu. Diterima pembayaran PT Ben Payu atas penyerahan barang pada tanggal 6 Mei dan 12 Mei. Ya, dan 12 Mei. Jadi penyerahan barang itu sudah terjadi di bulan Mei. Jadi ini dianggap sudah dilaporkan di bulan Mei. Jadi ini tidak usah atau tidak perlu kita input kembali karena sudah dilaporkan di bulan sebelumnya. Lalu kita langsung ke transaksi tanggal 12 Juni. Diserahkan kepada PT Suwanda yang merupakan PDKB atau pengusaha di daerah kawasan Berikat yang berlokasi di kawasan industri Jatake, sejumlah barang setengah jadi senilai 80 juta. Nah, karena ini bertransaksi atau lawan transaksinya merupakan pengusaha di kawasan Berikat, jadi untuk detail transaksi, untuk kodenya, kode faktur pajaknya, itu PPN-nya tidak dipungut karena ini di kawasan Berikat. Lalu untuk NPWP-nya, kita masukkan PT Suwanda, kita klik simpan, kita klik OK. Lalu untuk tanggal dokumennya 12 Juni 2020. Untuk DPP-nya 80 juta. Ini 80 juta. Lalu kita klik simpan, input lagi ya karena kita ingin menginput kembali. Lalu kita klasifikasi di tanggal 18 Juni. Kita identifikasi diterima pembayaran dari Bendaharawan KPPN Jakarta 1 atas penyerahan sejumlah barang. Lalu invoice-nya itu tertanggal 19 Mei. Jadi dalam hal ini terkait dengan transaksi tanggal 18 Juni 2020 atas tagihannya atau atas faktur pajaknya sudah dilaporkan di bulan Mei 2020. Jadi kita sudah tidak perlu input lagi, langsung saja ke transaksi tanggal 20 Juni. Diterima SSP dari Bendaharawan Dinas Sosial Pemda, merupakan setoran PPN yang dipungut pembayaran. Invoice dan faktur pajak atas transaksi tersebut tertanggal 12 Mei. Ini juga kasusnya sama seperti tanggal 18 Juni, yaitu sudah dilaporkan pada tanggal 12 Mei. Karena lawan transaksi di sini adalah Bendaharawan, jadi faktur pajak itu dibuat pada saat penyampaian surat tagihan atau invoice. Seperti itu. Jadi, lanjut ke transaksi tanggal 21 Juni 2020 menyampaikan tagihan kepada PT Bank Mandiri, di mana PT Bank Mandiri ini merupakan kode faktur pajak juga kepada pemungut selain Bendaharawan. Kita pilih atas penyerahan sejumlah barang pada tanggal 5 Juni 2020 dengan harga jual 900.000. Nah, di sini penyerahan barang terjadi lebih dulu pada tanggal 5 Juni 2020 daripada pembayaran, daripada penyampaikan tagihan. Jadi dalam hal ini kita menginput tanggal dokumennya itu di tanggal 5 karena PT Bank Mandiri ini bukan Bendaharawan. Jadi kita langsung menginput NPWP-nya. Klik enter, namanya PT Bank Mandiri, klik simpan, data berhasil disimpan, oke. Lalu untuk tanggal dokumennya pada saat penyerahan, yaitu tanggal 5 Juni 2020. Untuk DPP-nya yaitu 900.000. Kita klik simpan. Data berhasil disimpan, input lagi iya karena kita ingin menginput kembali, kita klik yes. Lalu transaksi selanjutnya di tanggal 21 Juni menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemda Depok dengan NPWP demikian atas penyerahan sejumlah barang pada tanggal 5 April. Nah, dalam hal ini kita input mengapa? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, karena lawan transaksi kita di sini adalah Bendaharawan Pemda, maka faktur pajak dibuat itu pada saat surat tagihan disampaikan. Nah, di sini surat tagihan disampaikan itu pada tanggal 21 Juni 2020.
Jadi kita buat kode fakturnya itu 2 karena bendaharawan. Lalu kita input. Bendaharawan Pemda. Oke. Lalu untuk tanggalnya 21 Juni 2020. Untuk dasar pengenaan pajaknya 150 juta. Kita klik simpan, kita klik yes. Lalu untuk transaksi selanjutnya menjual mobil pickup yang dibeli sejak 2018 seharga 20 juta kepada nama masing-masing salah satu karyawan yang belum ber-NPWP. Jadi dalam hal ini dalam transaksi tanggal 22 Juni 2020 ini termasuk ke dalam pasal 16D Undang-Undang PPN. Mengapa? Karena termasuk aktiva yang dengan tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Jadi karena sebelumnya mobil pickup ini digunakan untuk operasional perusahaan. Jadi kita detail transaksinya kita pilih penyerahan aktiva pasal 16D. Untuk NPWP lawan transaksinya di sini karena kepada karyawan yang belum ber-NPWP, jadi kita tulis 000. Lalu nama lawan transaksinya di sini nama masing-masing, berarti nama saya. Tanggal dokumennya itu di tanggal 22 Juni 2020. Untuk DPP-nya 20 juta. Lalu kita klik simpan. Input lagi yes karena kita ingin menginput kembali. Lalu untuk transaksi selanjutnya di tanggal 25 Juni 2020 diserahkan sejumlah barang kepada PT Sukmana dengan NPWP demikian dan dibayar tunai sebesar 150 juta. Nah ini langsung kita input saja karena lawan transaksi bukan merupakan pemungut TPN, jadi untuk kode fakturnya itu 1. Untuk NPWP-nya ini untuk nama lawan transaksi PT Sukmana, kita klik simpan. Data berhasil disimpan, kita klik OK. Lalu untuk tanggal dokumennya 25 Juni 2020. Untuk DPP-nya 150 juta. Kita klik simpan, lalu kita ingin menginput kembali. Nah, terkait dengan transaksi di tanggal 26 Juni 2020 menyumbangkan sejumlah barang kepada masyarakat korban banjir senilai 22 juta. Nilai tersebut sudah termasuk laba yang diharapkan sebesar 10% dari harga pokok. Nah, dalam hal ini termasuk ke dalam DPP nilai lain. Mengapa? Karena ini merupakan termasuk atau tergolong ke dalam pemberian secara cuma-cuma. Nah, karena ini termasuk ke dalam DPP nilai lain dan terkait dengan informasi soal nilai tersebut sudah termasuk laba yang diharapkan sebesar 10%, maka dalam hal ini untuk mencari dasar pengenaan pajaknya kita harus menghitung terlebih dahulu, yaitu dengan cara 100 per 110 dikali dengan 22 juta, maka hasilnya 20 juta. Jadi kita langsung menginput ini DPP nilai lain. Untuk NPWP-nya 000 karena kepada masyarakat korban bencana banjir. Untuk tanggal dokumennya 26 Juni 2020. Untuk dasar pengenaan pajak ya yang sudah kita hitung sebelumnya yaitu 20 juta. Kita klik simpan. No, karena kita sudah berhasil menginput atas seluruh dari transaksi. Kita klik no. Jadi seperti demikian.
yang sudah kita input sebelumnya, yaitu terkait dengan PT Maju Serentak, PT Bank Mandiri, PT Suwanda, Bendaharawan Pemda, dan terkait dengan pasal 16D penjualan mobil pick up, PT Sukmana, dan masyarakat korban bencana banjir atas pemberian secara cuma-cuma. Lalu kita keluar, karena kita sudah berhasil menginput seluruh pajak keluaran. Apakah Anda akan lakukan posting ulang? No. Lalu kita klik input data. Tahap selanjutnya kita ke daftar pengembalian BKP dan pembatalan JKP, kita klik. Nah, masanya Juni 2020. Kita klik baru. Nah, di sini itu kita harus cek kembali terkait dengan soal apakah ada retur pengembalian atau tidak. Kita cek terlebih dahulu. Terkait dengan pembelian, apakah ada retur? Ada di tanggal 29 Juni, jadi kita klik baru. NPWP lawan transaksi ini 03. Untuk nama lawan transaksinya PT Pelangi. Kita klik simpan. Data berhasil disimpan, kita klik OK. Untuk nomor dokumennya NR strip 44 6 20. Untuk nomor seri yang diretur, karena terkait dengan soal itu tidak diberitahu, jadi kita mengisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu ini 20. Tanggal dokumennya 29 Juni 2020. Untuk dasar pengenaan pajaknya yaitu di sini 30 juta. Lalu kita klik simpan. Data berhasil disimpan, apakah input lagi? Karena terkait dengan soal nota retur pembelian ini hanya satu, jadi kita klik no. Ya, jadi ini sudah, kita keluar. Kita juga, apakah Anda lakukan posting ulang? Kita klik no. Lalu kita input data kembali. Lalu kita pilih buat SPT PPN 111DM. Kita klik. Untuk masa pajak Juni 2020, lampiran A di mana pajak keluaran 7, lampiran R nota retur pembelian itu hanya ada satu, kita klik buat SPT. SPT berhasil dibuat, kita klik OK. Lalu kita keluar. Langkah selanjutnya kita klik setting. Kita klik setting SPT PPN 111DM. Ini sudah ada, kita klik buka. Untuk dilihat atau diedit, iya, kita klik buka. Lalu kita klik SPT, ini sudah ada, yang sebelumnya tidak ada. Jadi kita cek terlebih dahulu untuk lampirannya, lampiran 111 ADM, itu berisi pajak keluaran yang sebelumnya sudah kita input, dengan total dasar pengenaan pajak 495.900.000 dengan PPN 49.590.000. 49 ya. 49.590.000. Jadi kita klik keluar. Kita klik SPT untuk mengecek lagi untuk lampiran selanjutnya. Ini untuk nota retur pengembaliannya. DPP-nya 30 juta dan PPN-nya 3 juta. Kita klik keluar. Lalu selanjutnya kita ke induk, PT induknya. Ya, kita simpan terlebih dahulu. Lalu di sini 495.900.000. Jadi ini berdasarkan lampiran, kita input manual berdasarkan ini 495.900 keluar. Lalu kita klik simpan satu-satu karena
menghindari agar bisa tercetak. Bagian 2 ini sudah, kurang bayarnya yaitu 14.877.000. Kita ke bagian 2F sampai I. PPh kurang bayar dilunasi pada tanggal, kita klik. Untuk kode jenis setoran 100, setoran masa PPN dalam negeri. Untuk NTPN-nya kita isi sesuai dengan kemauan, karena di informasi soal tidak ada. Kombinasi 16 digit huruf dan angka 1, 2, 3, 4. Untuk jumlah pembayarannya 14.877.000. Untuk tanggal setornya, jadi untuk tanggal setor di sini yaitu pada akhir bulan sebelum pelaporan. Jadi kita buat di tanggal 29 Juli 2020. Kita klik simpan, kita klik OK, lalu kita keluar, kita klik simpan. Jadi ini sudah sesuai 14.877. Lalu ke bagian 3. Nah, PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Jadi di sini terkait dengan soal itu ada selama masa pajak Juni 2020 itu telah dibelanjakan sebesar 820 juta untuk biaya membangun sendiri, termasuk harga perolehan tanah senilai 320 juta. Jadi dalam hal ini kita harus menghitung dasar pengenaan pajaknya terlebih dahulu, karena DPP untuk kegiatan membangun sendiri ini tidak termasuk harga perolehan tanah. Jadi 820 juta dikurangi dengan 320 juta yaitu DPP-nya 500 juta, dengan PPN yang terutang yaitu 500 juta dikali dengan 10% dikali dengan 20% yaitu 10 juta. Jadi di dalam aplikasi ini DPP-nya tidak bisa diisi apapun, kita langsung mengisi dilunasi pada tanggal berapa. Jadi untuk atas kegiatan membangun sendiri ini dilunasi pada tanggal 15 bulan berikutnya. NTPN-nya 16 digit kombinasi huruf dan angka. Jumlah pembayarannya 10 juta. Tanggal store-nya tanggal 15 bulan berikutnya. Kita klik simpan, lalu SSP berhasil disimpan, kita klik OK, lalu kita klik keluar. Kita klik simpan kembali, kita klik OK. Lalu untuk bagian terakhir, bagian 5, ini sudah formulirnya sudah terchecklist. Untuk pajak keluaran, formulir 111 RDM untuk nota retur pembelian dan SSP PPN itu ada 2 terkait dengan kegiatan membangun sendiri dan SSP atas kurang bayarnya. Lalu ini kita isi Jakarta, pelaporan sesudah tanggal pembayaran, karena tadi kita membayar di tanggal 29 Juli 2020. Jadi kita melapor di tanggal setelah tanggal pembayaran yaitu 30 Juli 2020. Kita klik simpan. Data berhasil disimpan, kita klik OK. Lalu kita klik cetak. Kita tunggu sebentar. Ya, jadi seperti ini tampilannya. Kita perbesar. Ya, jadi untuk penyerahan barangnya sudah betul 495.700. Ini penyerahan jasanya 0 karena terkait dengan transaksi di soal itu tidak ada penyerahan jasa. Ini sudah sesuai. 14 juta atas kurang bayaran 14.877.000. Ya, ini SSP PPN-nya 2. Jadi ini kita langsung print to PDF atau kita save. Kita klik print. Lalu kita klik print. Di sini sudah Microsoft Print to PDF. Kita klik print.
Ini kita simpan file name-nya spt induk 1111 dmpt aneka benang. Kita save. Ya, sudah berhasil kita save atau kita simpan. Kita close, kita klik keluar, lalu kita kembali, kita cetak. Di menu cetak juga bisa untuk mencetak lampiran-lampirannya beserta SPT induk. Jadi kita cetak lampiran A-nya untuk pajak keluarannya, kita checklist, lalu kita klik cetak. Tunggu sebentar. Ya, seperti demikian yang sudah kita input sebelumnya, ada 7 transaksi. Ya, kemudian kita klik print. Microsoft Print to PDF, lalu kita klik print. Form lampiran 11A DM terkait dengan pajak keluaran, kita klik save, lalu kita close. Selanjutnya kita mencetak untuk lampiran R-nya, nota retur pembelian, kita klik cetak, print report, kita klik print, kita klik save. Ya, ini hanya satu karena nota retur pembeliannya itu hanya satu. Jadi kita klik close, kita keluar. Setelah itu kita buat CSV, kita klik menu SPT, kita klik buat CSV. Untuk masa pajak Juni 2020, kita klik simpan. Ya, ini sudah benar, jumlah kurang bayar 14.877.000, jumlah bayar SSP 14.877.000. Apakah sudah benar? Kita klik yes, jadi harus sama ya. Klik yes. Kita simpan di data D misalnya. Kita klik OK. File CSV berhasil dibuat. Kita klik OK, lalu kita klik keluar. Ya, jadi seperti itulah tutorial cara input ISPT PPN 111DM. Nah, itu dia guys, video tutorial cara input ISPT PPN 111DM. Gimana nih guys sama videonya? Mohon maaf apabila terdapat kekurangan penjelasan terkait dengan video tersebut. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video with your friends. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!